Salam budaya, nama saya Iketut Adi Chandra. Profesi saya seorang pekerja seni atau boleh disebut dengan seniman ya, yang bergelut di bidang seni rupa. Saya lahir tahun 1973 dan saya dari kecil memang identik dengan sebuah kegiatan kesenian, kegiatan adat dan tradisi budaya. Pada tahun 87 saya dididik, digembleng oleh seorang senior. Saya dididik dari mengenal sketsa, mengenal yang namanya cat air, dan diperkenalkan dengan seni lukis di atas kanvas. Waktu itu masih medianya kita sudah di awal sudah diperkenalkan dengan seni abstrak ya. Dan medianya pun oil. Di sana saya diperkenalkan awal sehingga saya jatuh hati kepada seni lukis. Kita tahun 89 masuk sebuah wadah seni rupa yang disebut dengan, waktu itu disebut dengan SMSR ya, Sekolah Menengah Seni Rupa. Itu saya memang diarahkan ke sana gitu. Karena memang keluarga mendukung, lingkungan mendukung, karena lingkungan berkesenian ya, semua pengrajin semua. Dasarnya memang seorang pengrajin pemahat, tapi saya bukan ahli gitu. Saya belajar sampai SMA karena sudah terjun ke seni lukis totalitas di sana. Seni lukis yang saya tekuni hingga saat ini, sebuah pijakan atau proses saya berkesenian. Istilahnya konseptualnya saya mengambil dari 3 aspek hubungan manusia yang disebut dengan Trihita Karana, atau 3 hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia yang tidak bisa terpisahkan. Itu akan menjadi sebuah rantai kehidupan yang saling berkesinambungan. Itu saya angkat menjadi sebuah karya lukis, dan tidak lepas juga dari apa yang saya tekuni saat ini, menjadi seorang penekun spiritual, sehingga karya-karya saya bernuansa abstrak, spiritual, religius ya, yang mana konsep itu yang disebut dengan tantra atau energi yang ada di tubuh manusia. Di balik profesi saya sebagai seorang seniman dan kreator seni, saya juga seorang penekun spiritual yang juga disebut dengan healer ya, istilahnya membantu penyembuhan. Bukan semata-mata saya yang menyembuhkan, enggak. Saya hanya sebagai media. Saya sebagai tangannya sang pencipta. Prosesnya cukup panjang. Saya sudah mengetahui hampir 30 tahun baru saya di posisi ini. Saya merasa nyaman hidup saya sekarang itu. Tapi proses demi proses itu tidak semudah saya membalikkan telapak tangan meraih posisi saya sekarang sebagai seorang healer, penyembuh, atau disebut dengan seorang pemangku. Dulu ketika karya-karya saya banyak yang terjual, termasuk laris karya saya tidak merasa suatu kenyamanan, saya tidak menemukan suatu kehidupan yang balance sana. Justru saya di sana merasa hancur. Tapi ketika saya berada di posisi saya sekarang, saya banyak bersyukur, berdoa, tumbuh menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga kecil saya dulu. Sehingga karya-karya yang saya ciptakan tidak hanya dia indah, tapi dia dihidupkan oleh sebuah roh atau jiwa yang juga disebut dengan soul, yang bisa mentouch atau bisa berkomunikasi dengan si audiens. Berbicara tentang sebuah kesenian adalah sebuah obat atau media penyembuhan diri sendiri. Hanya karya seni yang punya karakter, entah dia dari segi warnanya, karakter dari sang senimannya, atau penciptaan ide dari sang kreatornya, itu
akan memberikan suatu aura nuansa positif, energi positif, vibrasi yang luar biasa untuk seseorang yang merasa dirinya sakit, rendah hati dan lain-lain. Dia akan bisa memberikan sebuah aura positif yang luar biasa, sehingga karya seni itu bisa disebut sebagai media penyembuhan untuk manusia. Seed for Sale itu hampir mirip gagasan yang pernah saya bahas sama istri saya ya. Antara konsep lucid dream dengan konsep saya ini matching dia. Karena saya memang digerakkan di sebuah tempat saya belajar spiritual ini, memang digerakkan untuk membantu anak-anak. Sehingga konsep dari lucid dream ini untuk membantu anak-anak, saya sangat setuju banget. Maka saya pernah bilang ke salah satu tim lucid dream, kalau memang saya diikut sertakan di sana dalam untuk membantu anak-anak, saya siap. Saya berharap lucid dream menjadi partner saya. Partner dalam artian lucid dreamnya di marketingnya dia bisa bagus, senimannya juga bisa terangkat dan terjamin, sehingga bisa berkarya lebih intens. Ini harus ada kematchingan, istilahnya keselarasan antara lucid dream dan senimannya agar bisa berjalan selaras ke depannya.